bersuka karena Engkau Tuhan. Hati kami bersuka karena Engkau. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Nyatakanlah Tuhan, kami mencintai Engkau, kami mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiara lana mase. Amin Tuhan. Tiada tempat yang aman Tuhan, tiada tempat yang menyenangkan selain berada di hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu atas setiap kami Tuhan. Roh Kudus menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi Tuhan dalam hidup kami, kami mau katakan kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau mencintai Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Dengan segenap hati kami mau katakan kami mengasihi dan mencintai Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Biar setiap kita boleh menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini Tuhan. Menjamah setiap kita pagi hari ini Tuhan. Amin Tuhan. Kiara lana masyi, kiara lana masyande. Haleluya Tuhan. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana hanya bagi-Mu Tuhan. Di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana hanya bagi-Mu. Hosana, Hosana di tempat yang hati kita mau katakan Hosana,
setiap kami boleh menikmati Engkau Tuhan. Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagimu Tuhan. Amin Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang suci. Haleluya. Hosana hanya bagimu, Hosana hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Rala namase. Terima kasih Yesus, terima kasih buat hadirmu dalam hidup kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kiara la namase, kiana na 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 na. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik selama-lamanya. Engkau baik Tuhan, tiada yang seperti Kau. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur buat hadir-Mu di hidup kami selama-lamanya. Tiada yang seperti Kau Tuhan, hanya Kau saja. Kekuatan di hidup kami, kekuatan di jiwa kami, tiada yang lain, hanya Kau saja. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Kiara nama si kiara nama syande. Sungguh kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk hadir-Mu atas setiap kami Tuhan. Tiap-tiap hari Tuhan mengubahkan setiap kami. Tiap-tiap hari Tuhan menunjukkan cinta-Mu kepada setiap kami Tuhan. Begitu juga dengan kami Tuhan. Kami datang ke tempat ini Tuhan karena kami mengasihi Tuhan. Karena kami mencintai Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Bertatalah atas setiap pujian penyembahan kami. Berfirmanlah atas setiap kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah hati seorang murid, hati seorang hamba itu boleh mengalir atas setiap kami dan Kau dapati kami semua di tempat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji, kami menyembah Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Sediakan hati kami Tuhan, sediakan suara kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saat kami mengangkat suara kami Tuhan, kami bersuka cita karena Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur karena Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Semua bersuka cita, amin, amin. Kasih tos dulu kiri kanannya, kasih tos dulu.
Yesusku. Jawabannya luar biasa. Amin. Sudah? Yang tos-tosan sudah? Sudah konsen? Yesusku. Lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Yesusku. 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 Luar biasa. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan yang mulia buat Tuhan kita. Amin. Sama-sama kita mau katakan, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu. Katakan, amin. Segenap jiwaku telah kuserahkan rencanamu. Katakan kau bekerja. Amin. Siapa yang mau terbang tinggi bersama Tuhan hari ini? Amin. Coba kita rentangkan tangan. Usahakan tidak menyentuh ya. Usahakan tidak menyentuh. Kalau menyentuh agak dilebarkan. Kalau menyentuh agak dilebarkan nanti begini. Oke. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalan. Ku kan terbang bersama Tuhan. Amin.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan terbang bersama-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Kami mau katakan kami tidak takut Tuhan saat kami bersama-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan dan pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, betapa kami mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Kiarala nama si kiarala nama syane. Kiarala nama si kiarala nama syane. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang meneguhkan kami Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami Tuhan, kami selalu ada dalam setiap Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya Tuhan. Kiarala nama si kiarala nama syane. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu Tuhan menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Segenap hati, dengan kerendahan hati kita mau angkat pujian ini. Firman-Mu ya dan amin yang mengubahkan setiap kami. Kami mau berjalan dengan kebenaran firman Tuhan tiap-tiap hari dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Firman-Mu
kami bersyukur. Semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, Yesus. Kau segalanya bagi kami. Firman-Mu yang menguatkan, Firman-Mu yang memberi kehidupan bagi kami. Janji-janji-Mu ya dan amin terlaksana atas kami. Engkau yang dahsyat bagi kami Tuhan, tiada seperti-Mu. Haleluya. Yes, halamasyik. Engkau ramantang kata kadisya. Haleluya. Engkau layak disanjung tinggi, Engkau layak dimasyurkan, Engkau layak diagungkan di tempat ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kami. Karena kami percaya, karena kami percaya, karena kami percaya. Karena firman-Mu berkata, Tuhan jamah setiap kami, urapi setiap kami. Apa yang menjadi kerinduan hati-Mu ya Tuhan, Engkau bukakan, singkapkan di tengah-tengah kami. Tuhan, kami percaya Roh Kudus membantu kami, mengajar kami, memberi kami pengetahuan yang benar tentang Engkau ya Tuhan. Kuasai setiap kami, sungguh hati kami didapati Tuhan. Hati yang subur, hati yang mau meresponi, hati yang mau tunduk, hati yang mau taat, hati yang mau melaksanakan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih. Tutup Bapak Syekh Hayyaran kasih. Tutup peparana kata kasih. Tutup bungkus hamba-Mu ya Tuhan. Halamatoba kaya ada masyid dapat tata. Biar ada masih karampas. Biar kuasa-Mu saja yang bekerja. Hikmat-Mu saja yang bekerja melawat setiap kami. Kami mau dengar firman-Mu. Kami mau dengar Tuhan. Kami berdoa biar Roh Kudus-Mu bekerja leluasa atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya bagi-Mu hormat, pujian, kemuliaan, kuasa, masyur dan syukur. Engkaulah yang kami tinggikan, Engkaulah yang kami sanjung, Engkaulah yang kami muliakan di atas tempat ini. Semata-mata hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terpuji Engkau Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya agak banyak berkeringat karena sedang terserang flu beberapa hari ini. Ditambah lagi hari-hari ini panas dan sangat tepat kayaknya kalau kita minum es gitu. Iya, puji Tuhan. Dan hari-hari kemarin saya kerjanya minum es saja. Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, hari ini sesuai topik dari GKKD Bandung Pusat, kita akan bersama-sama, saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan belajar tentang bagaimana berjalan dengan firman Tuhan gitu ya. Jadi kalau hari-hari sebelumnya kita belajar tentang bagaimana berjalan dengan Roh Kudus, mengutamakan Kristus dan juga keserupaan dengan Kristus, hari ini kita akan belajar tentang berjalan dengan firman Tuhan. Saya mohon maaf tidak ada PowerPoint, 2 laptop di rumah itu lagi rusak gitu ya. Saya mau coba pakai tab berjam-jam nggak berhasil, saya bingung gitu ya. Ini terlalu canggih atau saya yang terlalu lelet gitu ya. Karena saya jarang pegang ini gitu ya. Jarang pegang ini. Ya, tapi saya sudah menyiapkan semuanya. Mungkin saya bilang ke Bang Roy, topiknya tetap sama, tapi yang saya bawakan mungkin agak berbeda gitu ya. 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 Berjalan dengan firman Tuhan, ayat pendukungnya itu dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, Roma 8 ayat 28 sampai 30,
2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4, Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27 ya. Jadi sasaran dari pengajaran ini adalah bahwa setiap jemaat memahami sejak semula Allah menciptakan manusia untuk serupa dengan Kristus hingga mengalirkan karakter Kristus. Kejadian 1:26 sampai 28 itu ya. Dan sampai saat ini pun hal tersebut menjadi tujuan Allah. Roma 8 ayat 28 sampai 30, Efesus 1 ayat 22 sampai 23, Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Yang kedua, jemaat memahami bahwa Allah menjadikan diri kita serupa dengan Yesus melalui benih ilahi yang tinggal di dalam kita ketika kita lahir baru, sehingga kita kudus dan dapat mengalirkan karakter Yesus Kristus. Di Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27, 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4, Efesus 1 ayat keempat, 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24. Yang ketiga, jemaat dapat mengalami penggenapan janji Tuhan untuk memiliki karakter Kristus, yaitu di Kolose 1 ayat 25 sampai 27, Kisah Para Rasul 2 ayat 32 sampai 37, Galatia 3 ayat 14. Dan yang keempat adalah jemaat taat terhadap janji Allah untuk menggenapi seluruh janji Allah untuk menjadikan mereka serupa dengan Kristus, yaitu di Yehezkiel tadi ya 36 ayat 26 sampai 28. Puji nama Tuhan. Itu ayat pendukungnya, tapi mohon maaf saya tidak buka karena memang apa yang saya akan bagikan ini apa yang saya bagikan hari-hari sebelumnya, yaitu tentang panggilan dan pilihan Allah gitu ya saudara. Jadi nanti ada kaitannya berjalan dengan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita buka di 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Saya akan bacakan untuk kita panggilan dan pilihan Allah. Mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang saya ke 11 saja ya, sampai ke 11 ini saya bacakan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang lalu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung, firman Tuhan katakan. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kenapa saya bawa ulang lagi ini begitu ya? 1 minggu yang lalu saya mengalami, ya mungkin saya ada keinginan dan seperti apa gitu ya, dan saya teringat kembali akan ayat ini gitu ya. Saya teringat kembali dan saya mulai dalamin lagi, saya mulai dalamin lagi. Iya, kalau kita mau berhasil, firman Tuhan katakan kalau kita mau berhasil, ya, untuk mengenal Tuhan kita Yesus Kristus dengan benar, maka kita harus hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Ya, dan ini adalah satu hal yang saya renungkan gitu ya. Ya, firman Tuhan ini berbicara tentang bagaimana ya kita boleh mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita dengan benar, dengan berlimpah-limpah gitu ya. Nah, terus dikatakan kalau kita melakukan ini semua kita tidak tersandung gitu ya.
Karena hari-hari ini kalau kita baca di ayat yang sebelumnya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat gitu. Kita terjebak, kita terbawa kepada hawa nafsu yang membinasakan dunia. Ya, kalau kita lihat hari-hari ini bagaimana pergaulan di luar sana, perkataan-perkataan, perbuatan orang-orang di luar sana tidak mencerminkan daripada kebenaran firman Tuhan. Dan terkadang saya terbawa dalam omongan gitu, dan sadar, saya sudah terlalu jauh gitu ya ikut pembicaraan ini gitu ya. Dan saya mulai renungkan beberapa minggu ini, saya merasa saya gagal gitu dengan keinginan-keinginan saya, karena saya menghabiskan pikiran-pikiran dengan apa ya, yang membuat saya sendiri pusing. Ya, istri saya bilang begini, selesaikan satu-satu dulu Pak gitu. Jadi saudara, saya cerita, jadi kami baru-baru kemarin beli kos-kosan dan sampai hari ini belum saya kelola sama sekali. Belum itu selesai, saya sudah bangun pagar di Kertakanyar, karena saya pikir ini kalau pagar udah selesai saya akan jual rumah ini. Belum juga pagar Kertakanyar selesai, saya lagi bangun di belakang rumah kami itu kos-kosan 2 kamar gitu ya. Dan ini udah tahap pondasi. Sampai mama itu bingung, kenapa papa ini gitu ya. Tuhan, kenapa saya ini gitu ya. Dari saya mulai merenung. Ternyata dengan kebanyak keinginan saya tuh, bukan cuma di situ saya jatuh, saya jadi malas, jadi banyak apa ya gitu ya. Banyak keinginan dan ini berperang di sini gitu ya. Lalu hari ini saya percaya bahwa otak saya diisi dengan hal-hal yang menyibukkan gitu ya. Mungkin otak saya lagi sibuk ini gitu, makanya saya rentan gitu, kena. Biasa saya jarang-jarang gitu ya. Kalau pagi memang karena saya alergi dingin gitu ya. Jadi kalau saya tidur di AC, tiba-tiba saya pindah ke ruangan yang panas, itu pasti udah meler gitu. Tapi kalau masih di AC enggak gitu ya. Ya, ya itu gitu. Dan saya tambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan sesama, kepada kasih sesama, kasih ke semua orang. Dan saya renungkan ini terus, ya. Ada salah satu yang saya tidak kerjakan, maka saya akan jatuh dengan segala keinginan, dengan rupa-rupa keinginan dalam hidup saya gitu. Rupa-rupa itu salah. Enggak salah gitu ya. Saya pikir itu enggak salah, tapi itu ternyata salah buat saya pribadi. Bukan hanya di situ saya jatuh, karena saya tidak bergaul, karena saya tidak dekat dengan Tuhan, karena saya habiskan waktu saya pikiran saya dengan itu, banyak hal yang akhirnya di otak ini berkecamuk gitu ya. Ya, memang saya tidak membiarkan itu bersarang itu di pikiran saya, tapi itu cukup mengganggu hari-hari saya begitu ya. Ya saudara, ada satu hamba Tuhan bilang begini, kita tidak bisa melarang burung gagak itu terbang melintasi kepala kita. Tapi yang salah kalau kita biarkan burung gagak itu bersarang, bertelur, beranak gitu di kepala kita, itu yang salah. Ya, keinginan-keinginan itu firman Tuhan katakan menghasilkan, kalau dibuahi menghasilkan dosa gitu ya. Dan itu membuat saya itu kebawa gitu. Dan saya mau merenungkan lagi ayat ini, dan saya harus kembali. Saya harus kembali kepada firman Tuhan gitu. Segala sesuatu saya harus kembali kepada firman Tuhan. Ya. Pertama-tama dikatakan iman. Ya. Iman. Kepada iman ditambahkan kebajikan, ya, iman. Kita semua adalah orang-orang yang beriman. Saat kita terima Tuhan Yesus, kita lahir baru, kita punya iman kepada Tuhan kita gitu ya. Ya, iman adalah tangga pertama buat kita dalam kita dalam kemajuan kita, percaya kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Firman Tuhan seperti itu ya. Di Ibrani 11 ayat 6 saya akan bacakan Bapak Ibu. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, setiap kita yang hadir hari ini, saya percaya bahwa kita beriman kepada Tuhan, bahwa kita mau bersungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Ya, jadi firman Tuhan katakan kalau kita tidak punya iman kepada Yesus, kepada Tuhan kita tidak berkenan.
kita tidak berkenan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tapi firman Tuhan katakan iman itu tidak cukup. Iman itu harus ditambahkan kepada kebajikan. Firman Tuhan katakan seperti itu. Ya. Sebab firman Tuhan yang lain berkata bahwa di Yakobus 2 ayat 19 saya akan bacakan. Ya, Yakobus 2 ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Iya, kalau cuma sekedar beriman, setan-setan pun percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan Allah Raja, percaya. Tapi yang membedakan kita dengan orang-orang percaya, dengan iblis, dengan setan adalah bahwa kita ini orang-orang yang mau berubah gitu ya. Ya, bukan sekedar percaya tapi firman Tuhan katakan tambahkan kebajikan. Kebajikan itu apa, saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Kebajikan itu adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kebajikan berupa perilaku yang memperlihatkan tolak ukur budi pekerti yang tinggi, yaitu mengerjakan yang benar dan menghindari yang salah. Lawan dari kebajikan adalah kebajikan ya. Jadi ya saudara, jadi dikatakan tambahkan pada iman kita kebajikan. Kebajikan itu adalah kebaikan berupa perilaku yang memperlihatkan tolak ukur budi pekerti yang tinggi gitu ya. Jadi ya saya belum pernah lihat iblis menasihati orang berbuat baiklah gitu, tidak ya. Hanya adanya di firman Tuhan saat kita punya iman, kita harus berubah menjadi baik. Berubahlah oleh pemburuan akal budimu, firman Tuhan begitu ya. Ya, apa baik yang benar, yang berkenan, yang sedap didengar, itulah yang kita ucapkan gitu ya. Itu firman Tuhan bilang begitu ya, saudara. Jadi tidak cukup kita cuma beriman, tidak cukup kita cuma beriman. Supaya kita bertumbuh, kita tambahkan ke dalam hidup kita kebajikan. Karena setan-setan pun percaya kepada Tuhan Yesus, percaya di anak Tuhan. Ya, tidak cukup. Ya. Terus dikatakan lagi, tidak cukup lagi iman itu tambah kebajikan, tapi dia harus tambah lagi pengetahuan, firman Tuhan katakan. Ya. Di Roma 12 ayat 2, saya akan bacakan untuk kita. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Terus selanjutnya di Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi berusahalah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya iman tanpa pengetahuan yang benar adalah sangat berbahaya. Jadi saudara, kita punya iman kepada Tuhan. Boleh ngeroh, boleh sangat-sangat ngeroh, boleh gitu ya. Tapi kita harus punya pengetahuan yang benar akan Tuhan. Jika kita sudah mulai menyimpang, baliklah kepada firman Tuhan. Ya, saat kita mulai merasa, ini saya kira-kira saya benar nggak nih, pengetahuan saya benar nggak gitu. Dengan iman ditambah kebajikan ditambah pengetahuan, kita tidak terombang-ambing dengan rupa-rupa pengajaran. Hari-hari ini banyak sekali pengajaran di luar sana begitu ya. Tapi kalau kita punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan, kita akan hidup mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Pengetahuan yang salah itu sangat berbahaya gitu ya. Banyak orang bikin sekte-sekte baru. Akan muncul kitab Yantorius pasal 1 ayat berapa gitu ya. Saya dapat ilham dari Tuhan, saya akan tulis jadi kitab gitu ya. Ya, dulu ada apa ya gitu ya, aliran apa gitu yang nanti tanggal berapa, bulan berapa tuh ada kiamat. Nah itu karena pengetahuan yang ya tidak berbalik gitu, tidak mencari pengetahuan yang daripada Tuhan gitu ya. Ya. Terus selanjutnya iman ditambah kebajikan, ditambah pengetahuan, tambah lagi namanya penguasaan diri gitu ya. Nah, saya sering banyak di sini gitu ya, penguasaan diri. Tuhan gitu ya. Banyak keinginan gitu ya. Antara maksud baik dengan maksud kepentingan diri sendiri itu beda-beda tipis gitu ya. Maksud baiknya begini, saya pengen anak-anak saya nanti kuliahnya begini, saya harus siapin dari sekarang ini itu baik kan ya. Tapi apakah cuma sekedar itu? Apakah ada ambisi?
Saya tahu kalau itu jadi ambisi, saya mulai capek, saya mulai kayaknya full di otak gitu ya. Saya ini kan jarang pusing, tapi kalau saya pusing saya tahu bahwa ada keinginan-keinginan saya yang saya paksakan gitu ya. Keinginan-keinginan saya yang paksakan dan saya sendiri tidak berdoa sungguh-sungguh untuk itu gitu ya. Ya, di Amsal 16 ayat 32, ini saya ambil dari Alkitab ya saudara ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Firman Tuhan katakan begitu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ini dikatakan dalam iman kita tambahkan kebajikan, kebajikan tambahkan pengetahuan, pengetahuan kan tambahkan penguasaan diri. Firman Tuhan katakan orang yang bisa menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Saudara bayangkan bagaimana orang yang merebut kota, bukan seorang, orang yang merebut kota, mereka orang yang gagah perkasa tentunya, mereka orang kuat gitu. Mereka orang-orang yang terlatih tentunya yang bisa merebut kota. Tapi firman Tuhan katakan siapa yang bisa gitu ya, menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi saudara, pertumbuhan rohani kita mulai dari iman tadi, mulai dari kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, itu adalah step-step dari pertumbuhan rohani gitu ya. Ya. Dan saya berpikir ini bukan satu bahasanya. Itu harus, tapi ini harus berjalan bersama-sama menurut saya. Mungkin saya sudah menang mungkin dalam pengetahuan, tapi belum tentu saya menang penguasaan diri gitu ya. Ya. Terus di 1 Petrus ayat 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya. Kuasai diri, penguasaan diri. Dalam penguasaan diri gitu ya, kita bisa jadi tenang, kita bisa berdoa, saudara. Ya, saya belajar menguasai diri. Karena kalau tidak menguasai diri, yang pertama dalam otak itu pasti keluar dari mulut gitu. Anda bisa begini gitu ya. Kalau dengan orang lain mungkin enggak tuh, dengan pasangan misalnya. Pasangan ini marah gitu ya. Kalau kita langsung balas, itu yang terlintas dari otak pertama itu yang akan keluar. Ya kan? Pasti langsung balas marah. Tapi saya belajar apa yang terlintas di otak saya pertama saya enggak mau keluarkan. Yang terlintas kedua baru saya keluarkan. Karena yang terlintas kedua biasanya lebih bagus gitu ya perkataannya. Kalau yang terlintas pertama itu serangan gitu ya. Bisa jadi kita bilang bangsat gitu ya, muncul gitu di otak. Tapi waktu kita menenangkan diri, menguasai diri, yang keluar itu tidak itu gitu bahasanya. Ya, banyak tuh di kantor, puts kalau do, keluarnya langsung anjing. Kok banyak anjing di sini saya ngomong gitu ya. Iya. Ya saya nggak pernah keluarin begitu. Saya protes kalau anak saya ngomong begitu. Ya saudara. Jadi kita harus menguasai diri. Nah belajar menguasai diri itu belajar tentang bagaimana kita berjalan nanti dengan firman Tuhan. Karena semua ada di firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan mengikuti keinginan-keinginan daging. Ya, firman Tuhan bilang begitu. Hiduplah oleh roh. Hidup oleh roh itu firman Tuhan yang katakan saudara ya. Ya. Penguasaan diri. Terus dikatakan bahwa setelah penguasaan diri kita harus tekun. Saudara, kemarin ada ya Bang Roy cerita tentang satu hamba Tuhan gitu ya. Dulu pengajaran bagus, sekarang pengajarannya malah banyak yang menentang gereja-gereja lain gitu ya. Dan di satu kalimat dikatakan begitu, dari akhir hidupnya lah dilihat orang itu gitu ya. Ya, dari akhir hidupnya. Jadi kita sudah punya iman kepada Tuhan, kita percaya kepada Yesus, Dia lahir bagi kita, juru selamat kita. Kita tambahkan kebajikan atas hidup kita tambahkan pengetahuan, kita tambahkan penguasaan diri. Nah, itu tuh continue gitu ya. Butuh yang namanya ketekunan gitu. Saya buka di Ibrani 10 ayat 36, saya akan bacakan. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah,
kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi kita butuh ketekunan. Firman Tuhan katakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Di Yakobus 1 ayat 3-4 saya akan bacakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Firman Tuhan katakan gitu. Jadi ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Ya, dan ketekunan itu adalah sesuatu yang kita kerjakan terus menerus. Saya nggak ada ayatnya di sini, tapi saya pernah baca begini ya. Seorang pelari tidak sembarang menari, seorang petinju tidak sembarang bertinju. Mereka melatih diri mereka dengan tekun gitu ya, supaya mereka menjadi juara gitu ya. Tanpa ketekunan, tanpa melatih diri, mereka tidak bisa jadi juara. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, saya sendiri belajar beberapa 1 minggu ini, kita harus tekun gitu ya. Tekun itu bicara banyak hal, rajin komsel, rajin ibadah, rajin doa, rajin baca firman. Dan itulah yang membuat kita bertumbuh dan mampu menguasai segala keinginan-keinginan gitu. Dan saya sungguh percaya bahwa firman Tuhan katakan kalau kita hidup dalam roh, kita akan mematikan segala keinginan-keinginan daging. Ya, Bapak Ibu. Nah, terus kepada iman kita tambahkan kebajikan pengetahuan tadi, pengetahuan penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Ya, jadi saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesalehan. Saleh itu apa? Saleh adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, suci beriman. Sedangkan kesalehan adalah ketaatan, kepatuhan dalam menjalankan ibadah, kesungguhan menunaikan ajaran agama. Ya benar, kalau di Alkitab itu banyak contoh orang-orang yang hidup dalam kesalehan. Salah satunya Ayub gitu ya. Ayub itu luar biasa gitu salehnya gitu ya. Sampai satu hari istrinya bilang, sangkal Tuhanmu dan matilah gitu. Itu Papa siapa kan? Papa Abam ya yang bahas kemarin. Ya. Tapi Ayub bilang begini gitu ya. Kita buka ayatnya ya. Di Ayub 2 ayat 10. Saya akan bacakan ya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, di firman Tuhan katakan Ayub ini adalah salah satu orang yang saleh gitu ya. Kesalehannya membuat dia dekat dan takut akan Tuhan. Setiap kali anaknya berpesta pora, dia datang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dan mohon ampun. Jangan-jangan anakku berbuat dosa gitu. Bahkan saat harta bendanya hilang gitu ya, kambing ternaknya gitu ya, hewan ternaknya maksud saya hilang semua, dia tidak menyangkal Tuhan. Bahkan dia bisa berkata kepada istrinya yang mengajak dia, yang menyuruh dia untuk sangkal Tuhanmu, kutuki Tuhanmu dan matilah gitu ya. Tapi tidak. Bahkan dia digrogoti dengan sakit penyakit yang luar biasa sampai untuk menggaruk badannya pakai beling ya, luar biasa itu. Tapi Ayub adalah orang yang saleh dan luar biasa. Ya memang tidak bisa dibalik ya. Orang saleh belum tentu beriman, tapi orang beriman harus saleh gitu ya. Ya. Karena firman Tuhan katakan kesalehan itu adalah seperti kain kotor di mata Tuhan gitu ya. Ya, jadi tidak bisa, urutannya itu tidak bisa diputar balik gitu ya. Jadi kalau kita bilang saya nggak perlu beriman kepada Tuhan, yang penting saya jadi orang baik, jadi orang yang saleh, gitu, orang yang tidak macam-macam enggak gitu ya. Karena firman Tuhan katakan bahwa kesalehan itu adalah kain kotor di depan Tuhan, gitu. Seperti kain kotor itu. Nah, ya saudara, terus tadi dikatakan iman, kebajikan penguasaan diri, pengetahuan penguasaan diri, ketekunan kesalehan, kasih kepada sesama, kepada saudara-saudara, kasih kepada semua orang ya. Jadi siapakah saudara-saudara kita di tempat ini saudara-saudara?
Siapakah sesama kita? Kalau firman Tuhan katakan ada perumpamaan tentang seorang Samaria yang dirampok gitu ya. Ada ahli Taurat lewat, tidak dibantu, tidak ditolong gitu. Ada orang Lewi lewat, tidak ditolong gitu. Tapi ada orang Samaria yang lewat, dia bantu orang ini. Dia bawa ke penginapan, dia obatin semua. Bahkan dikatakan jika nanti ada biaya-biaya yang keluar lebih daripada apa yang dia kasih, nanti sepulangnya dia, nanti dia akan ganti. Terus Tuhan Yesus tanya, siapakah saudara? Sesama manusia, ya orang yang sudah membantu gitu ya. Jadi saudara, hari ini satu hal yang saya rindu, ini pengantar ya saudara ya, masih panjang lagi. Bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, satu hal, waktu Bang Roy hubungin saya untuk ini, saya ingat kembali tentang ini. Bagaimana kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, berarti kita turut dengan Tuhan. Ya, bukan sekedar kita percaya kepada Tuhan, aku percaya Tuhan, aku mau terima Engkau jadi Tuhan dan Raja berkuasa atas hidup. Tidak cukup sampai di situ. Tapi firman Tuhan katakan tambahkan, 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 dan tambahkan. Tambahkan kepada imanmu kebajikan. Kita jadi orang yang baik gitu ya. Menjadi orang yang memperhatikan, menjadi orang yang saling peduli satu dengan yang lain. Nilai plusnya anak Tuhan. Dalam kebajikan tambahkan pengetahuan, kita menjadi orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Dulu kami belajar ada satu buku Pemburu Tuhan gitu ya. Jadi itu kita belajar bagaimana caranya kita menyembah, mengenal Tuhan kita. Kita bukan orang yang puas gitu, aduh saya udah percaya, saya punya jaminan keselamatan, saya kalau mati pasti masuk surga. Ya itu jaminan. Tapi gak cukup sampai di situ, kita masih hidup. Kita masih harus belajar terus menerus setiap hari supaya kita mengenal Tuhan kita dengan benar. Kepada pengetahuan dikatakan penguasaan diri. Hari pas hari kita harus belajar. Saudara, saya ada cerita gitu ya. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa, mohon maaf saya ceritain Bapak ini. Dan saya pun kasih tahu namanya, Bapak Ibu di tempat ini juga gak tahu, saya juga gak kenal orangnya. Tapi saya lihat orangnya tuh dari CCTV gitu ya. Ada satu hamba Tuhan pelayanan di satu daerah, khotbah luar biasa, pelayanan banyak gitu ya, dan baik dengan semua orang. Nah ini bicara tentang penguasaan diri. Karena baik, semua orang dianggap anak gitu ya. Satu kali datang ke tempat jemaat, jemaat ini sering kasih makan gitu ya. Bapak ini udah tua lah sekarang, udah tua. Sering kasih makan. Dan ternyata apa? Dia melakukan pelecehan seksual kepada istri dari jemaat ini. Bapak itu membantah. Saya tidak melakukannya. Saya hanya sekedar sayang sebagai seorang gembala dengan jemaat. Seorang bapak dengan anak. Tapi saudara, saya lihat CCTV-nya, kebetulan ini adalah keluarga dari teman saya gitu. Di rumah itu ada CCTV dan bapak gembala ini tidak menyadarinya. Saudara, begitu luar biasa orang yang mengembalakan banyak jemaat gitu ya, yang khotbah tiap minggu. Tapi perkara penguasaan diri kita perlu berlatih, kita perlu belajar. Kita gak bisa bilang, wah saya bisa, enggak. Sampai hari ini saya percaya selevel gembala kita pun masih belajar ya Bang. Dan saya banyak gagalnya saudara ya. Bapak Abam senyum-senyum gitu ya. Karena Papa Abam kalau ditawarin makan, oh enggak masalah dia. Ya Papa Abam. Tapi kalau ditawarin, ini ada Bangkok Birma, harga cuman sekian. Walaupun punya ayam sudah banyak di sana, dia akan beli gitu ya. Pasti, gimana-gimananya pasti akan beli. Padahal enggak penting-penting amat kadang, ya Pak ya. Iya. Saya dulu sering komplain juga sama Mah Matthew. Enggak penting-penting amat, tapi karena dia suka dia beli. Dan itu tahu nggak jadi barang sampah di rumah. Karena dipakainya cuma sekali 2 kali, setelah itu nggak jadi apa-apa. Ya, saudara. Kita digoda dengan keinginan-keinginan kita, menguasai diri. Ya, ya seperti itu ya. Terus dalam penguasaan diri kita diajarkan supaya kita menjadi orang-orang yang bertekun.
dalam latihan. Jadi kalau ketekunan itu, kalau hari ini kita latihan, besok kita tetap harus latihan terus sampai kita dipanggil kepada keserupaan Kristus, kita dipanggil kepada Kristus. Terus kepada ketekunan dikatakan kesalehan. Kita harus jadi orang-orang saleh, mengerjakan pekerjaan ibadah kita sungguh-sungguh, berdoa, mencari Tuhan gitu ya. Pelayanan yang ada tuh gak jadi beban gitu ya. Iya, menara doa gak jadi beban gitu. Kalau saya gak jadi beban. Saya suka bangunin istri gitu, bangunlah doa-doa gitu ya. Nah, jadi kita buka di 2 Petrus 1 ayat 8-9 tadi. Ya. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya saudara, kalau kita melakukannya itu dengan berlimpah-limpah, sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan membuatnya menjadi giat, berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Jadi bagaimana kita mengenal Tuhan kita ya, kita harus hidup di dalam ini. Kita hidup ya. Kita hidup dalam ini dan semua ini tergantung janji ya. Kalau kita hidup full hidup kita untuk Tuhan, kita bisa. Ini cerita Rasul Paulus gitu ya, kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang dibimbingnya. Dan kita melihat bagaimana akhir dari hidup Rasul Paulus, bagaimana dia memberikan hidupnya karena dia hidup dalam apa yang dia bagikan kepada anak-anaknya ya. Jadi dikatakan juga kalau barang siapa tidak memiliki semuanya itu, dia menjadi picik karena dia lupa bahwa dosanya dahulu telah diampuni. Ya. Kalau kita tidak melakukannya semua itu, kita menjadi orang picik, hanya mau terima keselamatan. Pokoknya saya masuk surga. Pokoknya saya masuk surga. Saudara jaminan, pokoknya saya masuk surga. Saya enggak peduli. Saya mau kembali lagi ke hidup saya yang lama, saya enggak peduli. Yang penting saya lahir baru, saya terima Tuhan Yesus, saya pasti masuk surga. Saya enggak penting jadi orang baik. Saya enggak penting jadi orang yang benar. Saya enggak penting. Enggak bisa seperti itu firman Tuhan katakan. Enggak bisa. Kita harus giat gitu ya untuk kita mengenal Tuhan kita. Ya, saudara, hari ini satu hal yang saya rindu, berjalan dengan firman Tuhan. Artinya apa yang Tuhan hari ini boleh sampaikan kepada kita, kita ada di dalamnya. Belajar tentang keserupaan Kristus jadi tujuan terakhir dari sasaran belajar kita hari ini adalah bagaimana kita menghidupi firman Tuhan hari lepas hari gitu ya. Hari ini Rasul Paulus memberikan kita step-stepnya bagaimana supaya kita bertumbuh mengenal pribadi Tuhan kita dengan utuh, menjadi serupa seperti Kristus adalah ini gitu ya. Tambahkan. Tidak cukup cuman sekedar beriman, tidak cukup cuman sekedar menjadi orang percaya, tidak cukup untuk menjadi orang baik, tapi kita juga harus menjadi orang benar gitu ya, Bapak Ibu. Ya. Dan ini satu hal yang saya gumulkan dalam 1 minggu ini. Dulu Pak Timotius pernah khotbah dan saya mengingat-ingat kembali gitu ya. Kalau ada satu ini kurang dari hidupmu, kamu tidak bisa mengenal Tuhan yang sempurna. Itu Pak Timotius bilang begitu. Waktu itu Go Studio masih ada. Tahun 2022 ada Pak Timotius ke sini. Bagikan gitu ya, ada tabelnya seperti itu. Ini begini, ini begini. Jika ini kurang, ini akan begini. Jika ini kurang, saya cari khotbahnya Pak Timotius enggak ketemu gitu. Pak Timotius. Dan tapi saya ingat nih ayat-ayatnya begitu ya. Apa ya? Saya itu mau cerita lupa saya. Saya pernah nggak suka dengan seseorang gitu ya. Dan saya ditegurkan oleh firman Tuhan. Satu kali Kain punya niat jahat ke Habel. Terus Tuhan bilang begini, kenapa mukamu tidak berseri-seri? Ya, kita buka ya nanti, takut saya sesat nanti. Di Kejadian 3 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya berarti benar.
Kejadian 3 4 ya, Kain dan Habel. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapakah hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Kalau kita berbuat baik, muka kita berseri, firman Tuhan katakan gitu. "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Nah, jadi cewek-cewek kalau yang mau pakai skincare, berbuat baik aja tuh udah skincare gitu ya. Biar, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ini sangat menggoda engkau. Nah, ini ayat yang saya suka, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Di terjemahan lain bahwa dikatakan bahwa engkau berkuasa atasnya. Engkau berkuasa atasnya gitu ya. Ya, engkau apa ya? Engkau memerintah atasnya gitu ya, kalau nggak salah gitu ya. Ya, jadi dosa itu sangat menggoda, firman Tuhan katakan, sangat menggoda kita, sangat menggoda. Dia mengintip di depan pintu, dia sangat menggoda kita gitu ya. Tapi firman Tuhan katakan kita punya kuasa untuk mengatakan tidak. Kita punya kuasa untuk berkata bahwa saya tidak akan melakukannya, saya mau lari daripada itu. Kita punya kuasa. Jadi kita diperlengkapi dengan firman Tuhan. Hari ini saat kita baca firman Tuhan, saya percaya Tuhan taruhkan pengertian kepada kita, Roh Kudus akan bantu kita. Kita akan berjalan bersama dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengandung janji dan janji. Saat kita hidup di sana, kita bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Tidak pernah gagal Tuhan. Saat kita mau hidup dalam janjinya Tuhan melalui firman-Nya, kita akan menjadi berhasil akan pengenalan akan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari di sini, kita orang-orang yang haus dan lapar setiap saat akan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang mau berubah gitu ya. Ya, saya sendiri saya tahu alarmnya dalam hidup saya seperti apa. Kalau saya mulai pusing berarti saya mulai mencari keinginan saya sendiri. Dan saya harus berbalik kepada firman Tuhan. Saya mau berdoa, Tuhan ampuni saya. Saya malam-malam istri anak sudah tidur, saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Banyak keinginan saya, tapi saya mau Tuhan pimpin hidup saya. Supaya benar-benar apa yang menjadi kerinduan saya itu tidak mendukakan Tuhan. Tapi sungguh kerinduan Tuhan ada dalam hidup saya gitu ya. Ya Bapak Ibu, jadi kalau mengikuti keinginan sendiri itu tidak terbatas. Karena hukum ekonomi katakan bahwa kebutuhan manusia tidak ada batasnya. Hukum orang dagang berkata bahwa tidak ada konsumen yang loyal. Dia hanya loyal kepada kebutuhannya. Selagi ada kebutuhannya di tempat kita, dia akan datang. Tapi kalau tidak ada, dia akan berganti kepada orang lain. Tidak ada batasnya. Tapi saat kita hidup dalam Tuhan, keinginan kita, kebutuhan kita ada batasnya. Batasnya dalam firman Tuhan. Kita mau tidak tunduk, taat, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja atas hidup kita. Ya, jadi mari sama-sama hari ini supaya hidup kita berhasil mengenalkan Tuhan. 1, tambahkan imanmu kebajikan, tambahkan kebajikan pengetahuan, tambahkan pengetahuan penguasaan diri, tambahkan pada penguasaan diri itu ketekunan, kepada ketekunan itu kesalehan, kepada kesalehan itu kasih kepada sesama, kepada saudara, kasih kepada saudara ke semua orang gitu ya. Ya jadi saya dulu belajar begini, kalau saya bilang saya mengasihi jemaat di tempat ini tapi saya tidak mengasihi orang di rumah saya, itu omong kosong. Kalau saya aktif dalam pelayanan tapi saya tidak rajin di rumah, itu omong kosong. Nah itu pengajarannya luar biasa gitu ya. Ya Bang Roy lah, begitu ajarannya. Jadi waktu saya pulang ke rumah, ke tempat mama saya lihat berubah benar anak saya. Berubah. Ya saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ya orang tua lihat berubah lah gitu ya. Tidak jadi pemalas, rajin gitu ya. Saya tidak injilin orang tua saya tapi saya berubah. Saya tidak peminum lagi, saya dengar apa kata mereka, saya injilin mereka. Puji Tuhan semua bertobat, terima Tuhan Yesus gitu ya. Puji Tuhan. Dan saudara, saya percaya saat ini terjadi di tengah-tengah kita,
kita hari lepas hari menambahkan kepada kita apa yang dikatakan firman Tuhan, perkara ajaib terjadi. Apa yang hari-hari ini menjadi janji Tuhan, bisa kalau saya sebut terlalu muluk-muluk ya. Kalau di gereja lain bisa tuh ya, kamu hidup menjadi sukses gitu ya. Karena utama kita bukan jadi sukses, utama kita menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ada lagi yang mau ayat firman Tuhan atau cukup sampai di sini? Udah lebih setengah jam ya? Karena saya kan janjinya setengah jam biasanya. Puji nama Tuhan. Oh, masih banyak. Ya. Di pikiran ini banyak sebenarnya yang mau disampaikan gitu. Tapi satu kerinduan saya bahwa buat saya pribadi, saya boleh mengenal Tuhan saya, mengenal Dia sebagai Bapa, mengenal Dia sebagai Tuhan, sebagai Raja. Dan mengenal Dia sebagai Bapa, bagaimana seperti Bapa saya berusaha mencukupkan kebutuhan kami. Saya percaya juga Tuhan lebih gitu ya, tahu kebutuhan saya gitu ya. Ya, saya tidak mau membantu Tuhan, tapi saya percaya bahwa Tuhan bantu saya lebih daripada apa yang boleh saya pikirkan, gitu ya. Dan ya, kadang malam-malam saya sama istri, gimana anak kita, jangan bisa berdoa gitu. Kami nggak bisa merubah mereka. Kata orang anak-anak kami baik-baik saja, tapi saya selalu punya keinginan lebih baik lagi gitu ya. Bisalah pulang bawa piala gitu. keinginan seorang bisalah pulang bawa apa gitu. Bisalah nanti nak itu udah dapatlah penghargaan dari apa pemerintah gitu ya. Pengen kayak gitu. Dan anak-anak paling tidak suka kalau udah bapaknya bilang papa dulu Tuhan. Masih papa dulu, papa sekarang seharusnya. Papa dulu nak gitu ya. Mulai nguji-nguji anaknya. Nih, rumus ini apa nak? Enggak tahu kata Tuhan. Papa dulu SMP udah tahu itu. Terus tanya si Evan, tahu proklamasi enggak Pan gitu. Di mana dirumuskannya? Badan apa yang merumuskannya? Duh, Papa SMP udah tahu itu. Ini anak dari SMP itu. Ya Tuhan, tapi kami berdoa supaya ya saya enggak bisa menerka-nerka masa depan anak saya tahu itu. Tapi Tuhan punya janji atas anak saya. Firman Tuhan katakan, jika orang benar anak cucunya tidak pernah meminta-minta roti. Ya, kita harus benar investasi. Ini pertama, harus benar investasi kebenaran. Yang kedua, kalau mau berseri-seri tadi wajahnya apa? Berbuat baik. Berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baik. Ada banyak janji Tuhan. Dan luar biasa janji Tuhan itu yang menghidupkan, saudara. Buat dunia itu, saya bikin status, buat dunia itu apa yang dilihat dunia. Tapi buat kita adalah janji Tuhan. Janji Tuhan tuh ya dan amin gitu. Janji Tuhan tuh buat orang tuh mustahil, tapi buat kita enggak mustahil. Karena janji Tuhan ada di firman Tuhan, tercatat dengan jelas. Dan saya percaya apa yang tercatat di firman Tuhan itu terjadi gitu ya. Ya, tidak masuk akal pun pasti terjadi. Karena buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Buat kita tuh mustahil, tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal hari ini saya percaya, mari siapkan hati kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Posisikan hati kita benar-benar bahwa kita ini anak, bahwa benar-benar bahwa kita ini hamba, benar-benar bahwa kita ini cuman milik Tuhan, bukan milik yang lain gitu ya. Ya. Dan saya percaya setiap kita dipimpin oleh Roh, Roh yang menyadarkan kita. Bila terjadi apa yang salah dalam hidup kita, ada alarm yang daripada Roh, ayo berbalik. Dan saat Roh bilang ayo berbalik, jangan keraskan hati, bertobat, cari Tuhan. Karena saya percaya setiap kita terima Tuhan Yesus, Roh Kudus ada hidup kita, Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran, kepada pengetahuan yang benar akan Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami belajar sharing tentang berjalan dengan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau yang mampu menyingkapkan membukanya bagi kami. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk setiap kami. Hari ini Tuhan,
Firman-Mu berkata bahwa sungguh kami harus berusaha menambahkan kepada iman kami kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih kepada saudara, kasih kepada saudara kami, kasih kepada semua orang. Dan bahwa kami bertumbuh di dalam ini Tuhan, supaya kami mengenal Tuhan dengan limpah-limpahnya. Kami masuk dalam rencana Tuhan agar keserupaan Kristus itu terjadi atas hidup kami masing-masing. Kami menjadi terang Tuhan, kami menjadi garam Tuhan, menjadi kitab yang hidup Tuhan, menjadi firman yang hidup Tuhan. Dimanapun kami berada, orang boleh menyaksikan Kristus atas hidup kami. Orang boleh menyaksikan Kristus dalam hidup kami. Engkau hidup dan sungguh hidup atas hidup kami. Kami menjadi orang yang berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Dalam perkara apapun kami dibedakan oleh karena kami memiliki Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja leluasa di tengah-tengah kami. Roh-Mu mengajari kami, memimpin kami, memberi kami kekuatan, pengetahuan, keberanian untuk kami Tuhan mengerjakan firman-Mu. Terima kasih, kami orang-orang yang Tuhan sudah pilih, Tuhan panggil oleh kasih karunia untuk kami beroleh janji ini pada Tuhan, menjadi ahli waris Tuhan, menjadi orang-orang yang boleh menikmati segala kebaikan, kemurahan kebaikan. Dapat hau berin hau tikada jisara hana nama hau pakira da kasika jadi hau pikina nanta to pa jisira da kata kira nama kasiki oh da ba ya da ma sharara oh ya la 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 ba ya ra ba ya ra ba ala la 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 ma sharara ba ya ra ba hallelujah. 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 Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan hilang selamanya. Firman-Mu, oh terang bagi jalanku, Yesus. Amin. Bapak, terima kasih untuk setiap kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Iman yang Tuhan taruhkan dalam hati kami saat kami menerima Engkau.
Dengan iman kami dilayakkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hari ini kami jemaat-Mu, gereja-Mu, kami menjadi gereja yang bertumbuh kepada pengenalan akan Kristus yang luar biasa. Kami menjadi pelaku firman Tuhan, kami hidup di dalamnya. Kami sungguh percaya Tuhan, kami boleh meraih janji-janji Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu berkuasa atas gereja-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu berkuasa atas setiap pribadi di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam rumah tangga kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Firman-Mu berkuasa, berbuah, dan menghasilkan. Dan semua orang boleh menyaksikan Tuhan. Orang berbondong-bondong datang kepada rumah Tuhan, karena Firman-Mu hidup di tempat ini. Firman-Mu dilaksanakan di tempat ini. Firman-Mu Tuhan menarik jiwa-jiwa datang kepada Engkau. Terima kasih. Kami percaya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bermana-Mu Tuh Kau share ada ketika Allah boleh masuk. Kami boleh menyaksikan kedahsyatan Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Bukan karena manusia, tapi karena firman-Mu yang berkata. Karena firman-Mu yang berkata. Karena firman-Mu yang berjanji. Karena firman-Mu lah yang kami percaya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan perkataan manusia. Bukan hikmat manusia. Dalam nama Tuhan Yesus. Tapi sungguh karena firman Tuhan. Bukan karena kondisi situasi apapun, tapi sungguh karena firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan ada dalam hidup kami. Ada pas hari kami boleh menyaksikan pembelaan Tuhan yang luar biasa. Kami boleh menyaksikan bahwa sungguh Tuhan, Engkau yang menaruhkan lebih daripada mahkota kasih Kau. Tuhan yang sanggup menaruhkan hikmat atas kami. Tuhan dalam maha pakarina kasih Kau dan kata-kata kasih bersama Tuhan. Kami tidak pernah dipermalukan. Iya. Ya Allah masuk. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ku ingin selalu kasih Tuhan. Terima kasih, sungguh indah bersama-Mu selama-lamanya sampai Tuhan selesai dengan setiap kami. Sungguh kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar siang hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan. Membawa kami Tuhan terus memandang Kau dalam hidup kami terus mengejar hadir-Mu dalam hidup kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan kami akan perkara ini Tuhan. Untuk kami boleh tetap setia, untuk kami boleh tetap taat, untuk kami tetap terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Itu kerinduan setiap kami Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, biar kami terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang memimpin setiap langkah-langkah hidup kami, sehingga kami tidak tersesat, bahkan kami tidak terjatuh di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap apa yang dikerjakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati pelayanannya Tuhan, memberkati keluarganya Tuhan. Boleh menjadi berkat dimanapun ditempatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat hidupnya, boleh tetap setia sampai hari ini di dalam nama Yesus. Tuhan pakai lebih luar biasa lagi Tuhan, sampai Tuhan selesai Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur buat waktu dan kesempatan ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebentar kami ingin berikan persembahan kami Tuhan. Kami mau katakan kami memberi dengan sukacita dan ucapan syukur hanya kepada Engkau saja Bapa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan mencukupkan apa yang kami perlukan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan tidak kami tidak berkata kurang Tuhan, sebab kami tahu Tuhan tidak pernah mempermalukan kami, anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami katakan kami memberi dengan sukacita dan ucapan syukur hanya kepada Engkau saja di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, ada kesempatan untuk setiap kita memberikan persembahan
syukur kita hanya kepada Tuhan. Yang senantiasa menghibur hati kita di saat kita susah, di saat kita senang, Tuhan Yesus selalu ada. Amin. Adakah yang baru pertama kali datang ke tempat ini, baik di tempat ini ataupun di Zoom? Adakah Bapak Herman? Oh, puji nama Tuhan. Semua muka-muka yang penuh luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita mau, sebelum pengumuman ada yang mau bagi berkat, silakan. Saya kasih waktu setengah jam. Saya tunggu. Nggak ada? Masih lama nih, setengah jam nih. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, pengumuman hari ini nanti sore ada pelayanan Pelamboyan jam 15 di Pelamboyan. Bagi yang mau bergabung silakan datang langsung ke Pelamboyan lewat toko Alin ya, tahu ya Alin ya. Yang kedua, pelayanan luar kota Koadi. Hari ini setelah ibadah akan berangkat ke Kasongan. Kita dukung sama-sama untuk keluarga Koadi dan tim siapa yang ikut ya. Brian, oh ya Brian. Di mana Brian? Hari Selasa ada Komsel Jekan Raya jam 18 nanti di keluarga Koadi ya. Keluarga-keluarga yang termasuk di dalam Jekan Raya hari Selasa jam 18 di tempat keluarga Komsel, di tempat keluarga Bapak Adi. Bapak Adi. Bapak Adi, Bapak Abam, Bapak Bora, Deborah. Hari Kamis
Ada komsel profesi jam 17, nanti tempat akan di jam 19, Jam 19 nanti tempat akan diinformasi di WA grupnya ya. Hari Sabtu jam 12.30 ada komsel pelajar di tempat Bapak Obed di Teras Suma jam 12.30. Jam 15 ada komsel mahasiswa di tempat keluarga, di rumah, di base camp mahasiswa di keluarga Bapak Herman dan Ibu Ani di Jalan Gurame atau Gurami sih? Gurame. Di jalan mahasiswa di Jalan Gurame. Jam 17 ya, jam 17, oke. Jam 19 ada komsel Kereng Sehati, agenda kita ada doa ya di tempat ya. Sesuai jadwal doa di tempat keluarga Bapak Immanuel Victor. Ada tambahan Bang? Ya, Shalom Bapak dan Ibu. Selain sore nanti ada yang ke Flamboyan, juga ada yang ke Katingan ya. Bagi Bapak Ibu yang berkesempatan tidak ke Flamboyan maupun ke Katingan, kita boleh bersih-bersih di halaman gereja ya. Mulai jam 3 ya. Bagi yang berkesempatan ya sambil bercengkrama makan gorengan apakah gitu kan. Sambil apa? Oh, minum es lagi gitu ya. Jam-jam 3 lah ya. Kita bisa ya bercengkrama ya satu dengan yang lain sambil kita bersih-bersihkan biar pasang papan nama gereja itu plat kuning, gimana bisa menarik yang di depan kalau ini rumputnya banyak gitu ya, tidak terlalu tertarik, tapi ya kita mau bersih-bersih gitu ya. Datang silakan jam 3 jam 3 kami juga nanti sekeluarga berusaha datang. Iya. Tuhan bilang ladang-ladang sudah menguning. Nah, firman Tuhan bilang ladang-ladang sudah menguning. Atau kita mau dengar yang lain-lain. Hari ini kita belajar tentang berjalan bersama firman Tuhan, berjalan bersama firman Tuhan. Jadi kita mau pilih yang mana? Dengar berita, kok ini undang-undang melarang, ini begini-begini. Atau firman Tuhan yang bilang bahwa ladang-ladang sudah menguning. Jadi termasuk juga misalnya kita mau pelayanan kemana, entah ke Kasongan ke kemana, terus bilang aduh dananya pekerjaannya sedikit. Tuhan udah bicara bilang aduh kondisinya begini enggak, yang Tuhan bilang bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak. Itu yang firman Tuhan bilang, enggak dibilang nanti kalau undang-undangnya begini, nanti kalau kondisinya begini, nanti kalau kesulitan, kalau nanti pekerjaannya begini sudah siap, enggak ada. Tuhan cuma bilang pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Waktu kita berpatokan pada firman Tuhan, belajar berjalan bersama dengan firman Tuhan, ya kita belajar hari-hari ini Bapak dan Ibu. Berita-berita boleh banyak, tetapi kita jemaat Tuhan kita mau belajar berjalan bersama dengan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bang. Sore nanti ya, yang tidak ada kegiatan diundang kehadirannya. Kata Bang Roy makan gorengan atau apakah itu Bang? Apakah itu Bang? Gorengan atau apakah? Oke. Kalau nggak ada, kita mau akhiri ibadah kita siang hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Yesusku, 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 luar biasa. Yesus, beri kemuliaan yang mulia buat Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Biar kami terus berjalan bersama-Mu Tuhan, dipimpin kebenaran firman Tuhan. Terima kasih atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih atas setiap kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau katakan, kami mau terus memandang Engkau dalam hidup kami. Kami terus mau ikut Engkau dalam hidup kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan yang memegang tangan kami,
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, itulah kerinduan-Mu, itulah keinginan Tuhan. Tuhan, supaya kami menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Bawa kami semua ya Tuhan untuk kami menjadi Tuhan seperti yang Kau kehendaki hari-hari ini. Roh Kudus sedang memproses kami, sedang membentuk kami Tuhan untuk menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus. Juga orang-orang yang Tuhan hantarkan untuk kami layani Tuhan. Anak-anak kami yang ada di rumah, juga anak-anak rohani. Tuhan bimbing kami untuk kami melayani mereka Tuhan. Dalam satu hati, satu misi Tuhan, untuk membawa mereka mengalami keserupaan dengan Yesus Kristus itu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, itulah perintah-Mu kepada kami ya Tuhan. Sekalipun orang-orang yang kami layani hari-hari ini, mungkin kami lihat mereka terlalu susah, terlalu jauh, tapi Tuhan, perintah-Mu kepada kami bawa Tuhan, untuk kami memuridkan mereka Tuhan, menjadi murid-murid Yesus, menjadi serupa segambar dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, saat kami berjalan dengan firman-Mu ya Tuhan, kuat kuasa Tuhan, rencana Tuhan, itulah yang akan membimbing kami Tuhan. Pengurapan Tuhan, pertolongan Tuhan itu yang ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Bapa, kami berdoa saat kami serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, mulai dari anak-anak kami yang paling kecil Tuhan, sampai kami yang paling dewasa Tuhan. Tidak akan ada lost generation Tuhan, karena ada Yesus Kristus yang tinggal di dalam kami Tuhan. Sehingga di zaman manapun, di generasi manapun Tuhan, ada pribadi-pribadi Yesus Kristus itu yang akan berdampak, yang akan bekerja Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu mulia Tuhan, yang Tuhan sudah taburkan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan, yang urapi lebih lagi Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi rancangan-Mu, kehendak-Mu Tuhan, melalui hidupnya, keluarganya ya Bapa di surga. Panggilannya hari-hari ini ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kerinduan hatinya, doanya akan anak-anaknya ya Bapa di surga. Mari Tuhan yang penuhi Tuhan, mensuturut dengan rencana-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan di Flamboyan pada sore hari nanti ya Bapa di surga. Tuhan, Engkau-lah yang mengutus kami Tuhan untuk melayani di sana Tuhan. Engkau yang meringankan kaki kami ya Tuhan, sehingga kami berjalan dengan iman Tuhan. Kami tahu bahwa langkah-langkah orang-orang percaya Tuhan, langkah-langkah hamba-hamba-Mu Tuhan tidak akan pernah sia-sia ya Tuhan, karena kami mau melakukannya karena firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa pengurapan Tuhan yang nyata Tuhan atas hamba-hamba-Mu. Kami berdoa lawat Tuhan semua anak-anak yang kami layani Tuhan. Biar kasih Yesus Kristus yang memenuhi hati kami mengalir Tuhan, menjamah mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa, kami mau melihat masa depan flamboyan Tuhan dari mata Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan semua siasat-siasat sejahat. Kami patahkan semua perkataan-perkataan negatif yang si jahat rancangkan atas tempat ini. Kami batalkan semua, kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami sungguh bersehati, kami berdoa, kami bersepakat memberkati Tuhan flamboyan ini Tuhan, untuk semua jiwa-jiwa yang ada dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus, akan banyak Tuhan hamba-hamba-Mu yang akan keluar Tuhan dari tempat ini. Anak-anak-Mu Tuhan yang mengasihi Engkau Tuhan, yang berdiri Tuhan dari tempat ini juga Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, bahkan Engkau akan mendirikan jemaat-Mu Tuhan dari tempat ini juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk keluarga Ko Adi Tuhan yang akan melayani Tuhan ke Katingan hari ini ya Bapa di surga. Engkau yang mengutus Tuhan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengurapi Tuhan, Engkau yang cukupkan dan memelihara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga sungguh bukan hati, bukan misi manusia Tuhan yang dikerjakan Tuhan, tapi ada misi Roh Kudus Tuhan, yang menggerakkan Tuhan hati hamba-hamba-Mu. Oleh karena itu kami begitu percaya Bapa di surga, ada kuasa, ada luar biasa, ada sukacita Tuhan yang Tuhan nyatakan Tuhan dalam pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang pimpin saat mereka berangkat Tuhan, selama mereka ada melayani di sana Tuhan, biar lawatan Tuhan terjadi Tuhan. Apa yang menjadi doa, apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan, lawatan Tuhan terjadi Tuhan untuk keluarga-keluarga yang dilayani, keluarga Bapak Yosefa Tuhan di Kasongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak ini dilayani Tuhan di Duku Betung Tuhan, mari terjadi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengenalan akan Tuhan itu Tuhan tambah-tambahkan, limpah-limpahkan bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus,
Rancangan Tuhan jauh ke depan Tuhan, melebihi apa yang dapat kami lihat hari-hari ini. Oleh karena itu kami mau bergairah mengerjakannya ya Tuhan, bersuka cita Tuhan. Oleh karena kami percaya rancangan-Mu begitu dahsyat ya Tuhan untuk gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, saat kami mengerjakan panggilan-Mu ya Tuhan, kami percaya Tuhan yang meneguhkan Tuhan dengan tanda-tanda dan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk rumah Tuhan di tempat ini. Mari bawa kami terus Tuhan untuk mendengarkan Tuhan apa yang Tuhan mau kami kerjakan Tuhan, tepat seperti kehendak-Mu. Bawa kami untuk terus taat berjalan Tuhan bersama dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami selesai Tuhan di dalam ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan Tuhan dengan segala yang kami boleh persembahkan Tuhan, saat kami membawa hidup kami, hati kami, pujian kami, tari-tarian kami, musik kami ya Tuhan. Berkenanlah kiranya semuanya, berkatilah ya Bapa bagi kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkat Tuhan. Mari kita berdiri, angkat tangan-tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa Surgawi. Bapa, Engkau Allah Jehovah Jireh Tuhan, Engkau yang penyedia sempurna bagi kami ya Tuhan. Saat Engkau mengutus kami Tuhan untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, Engkau sendiri akan mencukupkan segala yang kami perlukan. Dan Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima semua berkat-berkat rohani itu ya Tuhan. Dan saat kami bekerja ya Bapa, Engkau Tuhan yang akan memberkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini dengan penuh sukacita, dengan iman kami mau melangkah, meraih, menerima semua yang Bapa sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita Jehovah Jireh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengalir memenuhi lumbung-lumbung-Mu dalam rumah tanggamu, dalam setiap usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam pelayananmu, dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, mengalir dalam nama Tuhan Yesus, berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Juga saat Tuhan yang mempercayakan benih untuk kami tabur ya Tuhan, beri kami hati yang waspada ya Tuhan, untuk kami menaburkan benih Tuhan sejumlah pada saat di tempat yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami ya Tuhan. Beri kami Tuhan berlaku hati yang taat Tuhan, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ibadah kami selesai, sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing. Kami berdoa menyerahkan perjalanan kami, tutup bungkus dan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama cinta Tuhan, katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang di Zoom juga Tuhan berkati. Amin.